Injil Matius, pasal 23. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak dan kami para murid-Nya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sudah duduk di posisi Musa sebagai hakim yang sah untuk menjelaskan dan mengajarkan hukum Taurat. Karena itu, lakukan dan taatilah semua yang mereka ajarkan kepada kalian. Tetapi jangan meniru perbuatan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka membebani umat yang mengikuti mereka dengan banyak peraturan agama yang sangat sulit dilakukan, tetapi mereka sendiri sama sekali tidak menjadi teladan bagi umat yang berusaha menanggung beban berat itu. Bahkan seujung kuku pun mereka tidak berusaha melakukannya. Semua perbuatan baik yang mereka lakukan hanyalah untuk pamer. Misalnya, mereka memperbesar kotak peringatan mereka dan memanjangkan rumbai-rumbai di keempat ujung jubah mereka. Di rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan, mereka suka duduk di kursi-kursi paling depan, yaitu tempat yang terhormat. Demikian juga waktu berjalan di tempat umum, mereka senang sekali waktu orang-orang memberi salam yang penuh hormat dengan memanggil mereka guru. Tetapi kalian yang mengikut aku, janganlah mengizinkan orang lain memanggilmu guru, karena guru kalian hanya satu yaitu Kristus, dan kalian semua bersaudara. Dan janganlah kalian memanggil siapapun di dunia ini Bapa, karena hanya ada satu Bapa kita, yaitu Bapa yang di surga. Kalian juga jangan mau disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin kalian, yaitu aku yang adalah Kristus. Sebaliknya, di mata Allah, yang terbesar di antara kalian adalah orang yang rendah hati dan menjadi pelayan bagi orang lain. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Yesus berkata, celakalah kalian, hai para ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Di antara kamu ada yang merampas harta para janda, lalu berdoa begitu panjang dalam kumpulan umat Tuhan supaya kamu dianggap sebagai orang baik. Allah pasti akan menjatuhkan hukuman berat kepada setiap orang yang berbuat demikian. Celakalah juga kalian, hai para ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu semua munafik, karena kalian menjadi penghalang besar bagi orang lain yang ingin menjadi warga kerajaan Allah, sedangkan kalian sendiri tidak masuk. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semua munafik. Kamu mencari ke sana kemari sampai menjelajahi lautan dan daratan untuk mendapat satu orang yang mau menjadi anggota kelompokmu. Dan ketika orang itu sudah bergabung, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kalian, karena kalian mau menjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal kalian semua buta. Kalian mengajarkan, kalau seseorang menguatkan perjanjiannya hanya dengan menyebut rumah Allah, dia tidak wajib menepati janjinya itu. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut emas yang ada di rumah Allah, maka dia harus menepati janjinya itu. Kalian bodoh dan buta. Kenapa kalian sampai tidak menyadari bahwa di mata Allah, rumah Allah lebih penting daripada emas di sana? Karena rumah Allah itulah yang menjadikan emas di dalamnya suci. Kalian juga mengajarkan, kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut mezbah di rumah Allah, dia tidak terikat kepada janjinya. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut persembahan yang ada di atas mezbah, dia terikat kepada janjinya itu. Kalian bodoh dan buta, kenapa kalian sampai tidak menyadari bahwa di mata Allah mezbah lebih penting daripada persembahan? Karena mezbahlah yang menjadikan persembahan di atasnya itu kudus. Jika kita menguatkan perjanjian dengan menyebut mezbah, berarti kita melibatkan mezbah Allah sekaligus semua persembahan yang ada di atasnya. Jika kita menguatkan perjanjian dengan menyebut rumah Allah, berarti kita melibatkan rumahnya itu sekaligus dia yang sudah tinggal di dalamnya sejak lama. Dan jika kita menguatkan perjanjian dengan menyebut surga,
berarti kita melibatkan tahta Allah sendiri sekaligus Dia yang duduk di atas tahta itu. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Kamu hanya mengikuti semua peraturan hukum Taurat yang kecil, tetapi lupa melakukan perintah Allah yang paling penting. Misalnya, kamu rajin memberikan perpuluhan ke rumah Allah dari rempah-rempah hasil kebunmu, seperti selasih, adas manis, dan jintan. Tetapi kamu lupa mengikuti perintah Allah yang paling penting, yaitu berbelas kasihan, melakukan yang adil, dan menepati janji-janjimu kepada orang lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal yang paling penting itu, dan jangan melupakan hal-hal yang kecil juga. Hai kamu yang mau menjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri buta. Caramu mengikuti perintah Allah ibarat mengeluarkan semut kecil dari air minummu, tetapi unta yang ada di dalamnya langsung kamu telan. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Caramu mengikuti perintah Allah ibarat orang yang mencuci cangkir dan mangkuk pada bagian luarnya saja, tetapi lupa mencuci bagian dalamnya yang sangat kotor. Begitu jugalah hatimu penuh dengan kotoran, artinya kamu rakus dan jahat. Hai kamu orang Farisi yang buta, pastikanlah dulu bahwa hatimu bersih, baru segenap dirimu juga akan bersih. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Kamu seperti kuburan yang sudah dicat putih. Bagian luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai macam kotoran. Begitu juga dengan kamu. Waktu orang lain melihatmu dari luar, kamu tampak seperti orang yang benar. Tetapi sesungguhnya hatimu penuh dengan keinginan untuk melanggar perintah-perintah Allah dan kamu hanya berpura-pura sebagai orang benar. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semua munafik. Kamu sendiri mengakui sebagai keturunan para pembunuh nabi-nabi. Nenek moyang kalian membunuh para nabi, dan sekarang kalian membangun kuburan-kuburan bagus untuk para nabi itu serta menghiasinya. Dengan mulut kalian berkata, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami, pasti kami tidak akan ikut bersama mereka membunuh orang-orang benar itu. Tetapi dengan perkataan itu, sudah jelas bahwa kalian sendiri mengaku bahwa kalian adalah keturunan para pembunuh. Kalau begitu, lanjutkan dan selesaikanlah pekerjaan yang sudah dimulai oleh nenek moyang kalian itu. Kalian sama saja seperti ular berbisa. Nenek moyang kalian pun ular berbisa. Orang-orang seperti kalian tidak mungkin bisa melarikan diri dari hukuman neraka. Oleh karena itu, perhatikanlah. Aku akan tetap mengutus nabi-nabi, orang-orang bijak, dan ahli-ahli Taurat kepada kalian. Sebagian dari mereka akan kalian bunuh, sebagian akan kalian salibkan, dan sebagian lagi akan kalian cambuk di rumah-rumah pertemuanmu. Sebagian yang lain juga akan kalian aniaya dan kalian mengejar mereka dari kota yang satu ke kota yang lain. Oleh karena itu, Allah sudah memutuskan untuk menanggungkan hukuman yang paling berat kepada kalian para pemimpin Yahudi, karena kalian sudah menumpahkan darah orang-orang benar. Aku menegaskan kepadamu, kalian yang sudah menyaksikan pelayananku akan menanggung hukuman atas semua pembunuhan orang benar dalam sejarah kita, mulai dari pembunuhan Habel sampai pembunuhan Zakaria anak Berekia. Habel dibunuh hanya karena dia hidup dengan benar, dan Zakaria adalah orang yang kalian bunuh di antara ruang kudus dan mezbah di rumah Allah. Hai seluruh penduduk Yerusalem, kalianlah yang selalu membunuh nabi-nabi dan para utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama Bapakku. Ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati, dan ada yang kalian bunuh dengan cara lain. Sudah berkali-kali aku mengulurkan kedua tanganku untuk memeluk dan melindungi kalian, seperti induk ayam mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian selalu menolak. Sejak zaman Musa, Allah sudah berkemah di antara kalian bangsa Israel. Tetapi perhatikanlah, hampir tiba saatnya Allah tidak lagi mendiami rumahnya yang ada di sini. Percayalah bahwa mulai sekarang,
Kalian tidak akan melihat aku lagi sampai tiba saatnya aku datang kembali dan kalian berkata, diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili Tuhan. Hakim yang adil. Engkau telah memperingatkan kami terhadap kemunafikan dan ascendensi ya Tuhan yang Maha Adil. Engkau telah memperingatkan kami akan kemunafikan dan kesombongan. Sucikan hati kami agar kami dapat melayani dengan rendah hati dan tulus. Semoga kami hanya memuliakan Engkau dan berjalan dalam terang keikhlasan. Biarlah kami menemukan kebesaran dalam melayani sesama sebagaimana Engkau telah melayani kami. Dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.